Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 hari ini di dalam ibadah rumah tangga yang masih kita lakukan di keluarga masing-masing. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Secara khusus pada malam hari ini, mari kita meneduhkan hati sejenak. Kita memuliakan Allah dan mengundang Dia untuk hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari menaikkan pujian Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1, 3, dan 7. Tuhan Allah hadir. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan yang boleh Tuhan beri bagi kami malam hari ini, untuk kembali kami bersaat teduh sejenak, untuk mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu dan untuk menyembah memuliakan Engkau. Bapa, kami mengundang Engkau untuk hadir di setiap rumah tangga, dimanapun jemaat-Mu beribadah saat ini. Tuhan memenuhi ruangan di mana kami beribadah, terlebih lagi ruang hati kami Bapa, sehingga ibadah yang kami lakukan ini benar-benar berkenan di hadapan-Mu, menjadi hormat kemuliaan hanya bagi nama Allah. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, sehingga tubuh, jiwa dan roh kami hanya menyembah Engkau. Kami memulai ibadah rumah tangga malam hari ini hanya di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 121 ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Dan bacaan kedua terambil dari 1 Korintus 1 ayat 8. Ia yaitu Yesus Kristus juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kedua bacaan firman Tuhan ini kita diajak untuk mengucap syukur. Sebab apa? Sebab kita memiliki penjaga yang luar biasa. Sebab kita memiliki Tuhan yang dengan setia menuntun dan meneguhkan iman kita di dalam Kristus, yang senantiasa ada di dalam segala keadaan, termasuk ketika kita berada di dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Pemazmur benar-benar menyadari bahwa Allah adalah penjaga Israel, sehingga umat tidak perlu takut. Demikian juga Paulus menyadari dan mengucap syukur bahwa Dia yang akan meneguhkan iman jemaat. Dengan demikian kita pun mau bersyukur kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Dia yang adalah penjaga dan penuntun kehidupan ini. Amin. Mari kita kembali menaikkan pujian Kidung Jemaat 438 ayat 1, 3, dan 4. Apapun juga menimpamu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Namun sebelum itu kita akan mempersiapkan diri mohon tuntunan Roh Kudus dengan terlebih dahulu merendahkan diri dan mohon pengampunan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur kami selalu dapat menikmati kasih-Mu. Sekalipun kami sadar bahwa kami adalah orang-orang berdosa, yang begitu sering menyimpang dari jalan-Mu, yang tidak sungguh-sungguh menghidupi kasih-Mu itu di dalam keseharian kami. Tetapi kami masih beroleh kemurahan-Mu sampai saat ini ya Bapa. Hari ini kami menundukkan diri dengan segala kerendahan hati, mengaku segala dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu ya Bapa. Berkenan kiranya Engkau mengampuni kami, melayakkan kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Juga untuk mendengar titah-titah-Mu melalui kebenaran firman yang akan kami renungkan bersama malam hari ini. Urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu Bapa. Ampunilah kami dengan kuasa darah Kristus yang telah Engkau curahkan di kayu salib.
Dan biarlah Roh Kudus-Mu memberi kami hikmat dan pengertian yang benar ketika kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Engkau urapi kami semua, jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, yang dengan sungguh-sungguh merindukan Engkau Bapa. Tuhan berkenan berbicara bagi mereka secara pribadi. Juga hamba yang Tuhan pakai untuk memberitakannya, Engkau urapi dan kuduskan. Melalui mulut hamba Engkau berkenan berbicara bagi kami semua. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari surat Roma pasal 15 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-6. Sesuai dengan bacaan puji dan janji hari ini. Surat Roma pasal 15 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan Alkitab dan saya akan membacakan untuk kita semua demikian firman-Nya. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang mau memberi diri dibentuk oleh firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam sukacita dan salam sehat. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini yang saya beri judul Hidup untuk Sesama. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita berpikir untuk melakukan sesuatu di dalam hidup ini untuk orang lain? Apakah kita pernah melakukan atau menjalani kehidupan ini untuk orang lain? Atau sebaliknya selama ini kita lebih berfokus hanya pada diri sendiri, untuk memuaskan diri atau untuk menyenangkan diri sendiri saja? Firman Tuhan malam hari ini begitu indah untuk mengajak kita melihat salah satu realita kehidupan Kristen yang ideal, di mana orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus wajib memperhatikan sesamanya. Nah, saudara-saudara, ini sesuatu yang menarik ketika mungkin ada banyak orang dunia yang mulai egois, mulai egosentris, mulai selfish, tetapi justru firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk peduli terhadap sesama, memiliki kewajiban untuk memperhatikan mereka. Orang-orang percaya harus berani hidup untuk orang lain dan tidak hanya memikirkan kesenangan dirinya sendiri. Saudara-saudara, tentu hal ini merupakan salah satu wujud sikap mengasihi sesama. Sesuai dengan firman Tuhan yang memayungi kita di dalam minggu ini, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 21, kalau saudara-saudara masih ingat intro itu seminggu yang lalu. Demikian firman Tuhan, perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara kasih kepada Allah dengan kasih kepada sesama. Dan ketika seseorang telah menerima kasih dari Allah, maka ia pun terpanggil dan memiliki kewajiban untuk mengasihi sesamanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, namun kebanyakan orang di dunia ini biasanya memilih hidup untuk dirinya sendiri. Mungkin juga hal ini banyak dialami oleh orang-orang percaya atau orang-orang Kristen. Oleh sebab itu sebisa mungkin sekuat tenaga kita harus berusaha untuk menghindari sikap hidup yang demikian.
Mengapa harus dihindari? Sebab sikap hidup yang terlalu selfish atau yang berfokus hanya pada diri sendiri yang secara berlebihan akan membuat orang itu menjadi egois dan mati rasa. Mati rasa karena ia tidak lagi peka dan bisa peduli terhadap orang lain. Tentu sikap yang demikian ini bertentangan dengan hukum kasih yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Dan tidak sesuai dengan sikap yang sudah Tuhan Yesus teladankan ketika ia ada di bumi. Selalu peduli terhadap orang lain, selalu mengutamakan dan memperhatikan kepentingan orang lain. Oleh karena itu saudara-saudara, malam hari ini saya mengajak kita untuk kembali merenungkan bagaimana sesungguhnya hidup untuk sesama itu. Dan mengapa orang-orang percaya harus melakukannya di dalam kehidupan yang nyata. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma yang di dalamnya mengungkapkan suatu kebenaran bahwa kamu orang-orang percaya dibenarkan oleh Allah di dalam iman. Oleh karena pembenaran dari Allah itu pun kita sebagai orang-orang percaya menerimanya sebagai kasih karunia atau pemberian Allah yang cuma-cuma. Paulus kemudian melanjutkan tulisannya dengan memberikan beberapa penerapan praktis dari kebenaran oleh iman. Yaitu salah satunya adalah hidup menurut hukum kasih. Kalau kita perhatikan perikop firman Tuhan malam hari ini yang menjadi dasar perenungan kita, merupakan kelanjutan dari pasal 12, 13, 14. Kalau pasal 12 itu berbicara tentang nasihat hidup di dalam kasih, lalu pasal 13, 14 itu berbicara tentang tanggung jawab orang-orang percaya terhadap sesamanya atau terhadap orang lain. Jadi ada keterkaitan ketika kita diingatkan pada malam hari ini untuk bisa memperhatikan kesenangan orang lain, itu didasarkan pada hukum kasih terhadap sesama. Yang berarti juga kita memiliki tanggung jawab terhadap orang lain. Beberapa tindakan praktis diungkap juga di dalamnya, yaitu sikap tidak cepat menghakimi, sikap tidak menjadi batu sandungan, tetapi saling menopang dan mempedulikan sebagai salah satu wujud nyata tindakan kasih kepada sesama. Tentu masih ada banyak cara saudara-saudara selain yang akan kita bahas pada malam hari ini untuk menyatakan kasih kepada sesama. Tetapi kita benar-benar harus menyadari dan meyakini bahwa kasih yang sudah Tuhan perintahkan dan teladankan itu terkadang sulit untuk dipraktekkan. Oleh karena itu malam hari ini kita akan belajar lagi bagaimana membuktikan kasih secara nyata dan lebih lagi kita mau berkomitmen untuk mewujudkannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Ada beberapa hal. Pertama-tama Paulus mengingatkan orang percaya akan satu prinsip yang menyatakan tindakan kasih, yaitu mencari kesenangan sesama demi kebaikannya dan untuk membangun dia. Saudara-saudara, bagian ini berbicara tentang peran orang percaya untuk menciptakan kesejahteraan bagi sesamanya. Yang tidak hanya berpikir tentang kesenangan dirinya sendiri, tetapi memperhatikan kesenangan orang lain. Mencari kesenangan orang lain di sini dimaksudkan adalah bukan berarti menuruti semua kemauan atau mengikuti apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan orang di sekitar kita, termasuk hal-hal yang menimbulkan dosa. Tetapi yang dimaksud dengan mencari kesenangan sesama, bagaimana kita mendukung mereka di dalam hal yang baik, mendukung mereka untuk mengalami pertumbuhan iman yang sempurna, mengalami berbagai pembangunan yang baik di dalam dirinya. Oleh karena itu saudara-saudara, sebagai orang percaya kita harus berhati-hati di dalam bersikap dan bertutur kata. Terkadang kita merasa kita sudah cukup beriman sehingga kita bebas untuk berkata-kata apapun, kemudian untuk bersikap apapun, toh juga kita masih tetap percaya kepada Kristus.
Tetapi nyatanya saudara-saudara, kita dibukakan suatu fakta bahwa di sekitar kita ada banyak orang-orang yang mungkin baru percaya. Atau mungkin orang-orang yang melihat kita sebagai saksi Kristus. Atau mungkin orang-orang yang sedang lemah imannya oleh karena berbagai persoalan. Sehingga jangan sampai karena cara hidup, karena tutur kata, karena perilaku kita yang tidak benar, justru tidak menjadi berkat. Justru menjadi batu sandungan yang melemahkan iman, bahkan menghancurkan kepercayaan orang-orang di sekitar kita. Kita harus menyadari bahwa apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini pasti akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Entah itu hal yang baik ataupun hal yang jahat. Oleh karena itu alangkah baiknya bila sikap dan ucapan kita adalah benar-benar yang membangun dan menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga inilah yang dimaksud di dalam judul renungan hari ini, bahwa kita hidup bukan untuk diri sendiri saja tetapi juga untuk orang lain. Kita hidup bukan hanya untuk kesenangan diri tetapi juga memperhatikan kesenangan orang lain. Kesenangan dalam hal ini maksudnya supaya mereka merasakan kebaikan Tuhan dan supaya mereka bertumbuh dan dibangun olehnya. Sehingga melalui diri kita, melalui ucapan dan tingkah laku kita, orang-orang di sekitar kita mengalami pertumbuhan iman yang sempurna. Ingatlah saudara-saudara bahwa sebagai orang percaya, kita ini adalah Alkitab yang terbuka. Kita adalah Injil yang terbuka, yang dilihat, yang dibaca oleh banyak orang. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati sekali di dalam berkata-kata, di dalam bersikap, supaya kita benar-benar dapat menjadi berkat yang membangun di dalam segala hal yang baik. Lalu saudara-saudara, selanjutnya Paulus mengajak orang percaya untuk melihat kembali keteladanan Kristus sebagai satu-satunya alasan utama untuk kita mengasihi sesama dengan benar. Kita mengingat selama hidupnya Kristus tidak mencari kesenangan untuk dirinya sendiri. Mungkin kalau Tuhan Yesus mencari senang dirinya sendiri, dia mungkin gak mau sampai memikul salib untuk saya dan saudara. Dia mungkin memilih jalan yang lain. Dia mungkin memilih untuk kesibukan yang lain, melakukan hal yang lain yang lebih membuatnya senang. Apalagi pada waktu itu usia Yesus 33 tahun, masih usia sangat muda dan sangat produktif untuk melakukan banyak hal yang menyenangkan diri. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus tidak mencari kesenangan untuk dirinya sendiri, tetapi ia mencari kesenangan untuk orang lain. Sehingga karena itu dia rela menderita, dia rela dicerca, dia rela dihina, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan semua itu adalah untuk kebaikan dan keselamatan saudara dan saya. Ia rela mengabaikan dirinya untuk menyatakan kasih yang sempurna bagi setiap insan. Saudara-saudara, sikap Tuhan Yesus yang demikian inilah yang harusnya menjadi pelajaran yang berharga, yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Dan kita juga perlu mengingat, karena kita telah menerima kasih-Nya yang sempurna itu, maka kita juga harus mau untuk mengasihi sesama. Dan tadi kita sudah melihat salah satu cara tindakan praktis untuk mengasihi sesama adalah membangun mereka di dalam segala hal yang baik. Ingatlah bahwa kemampuan kita untuk mengasihi sesama adalah karena kita telah lebih dahulu menerima kasih-Nya. Karena kita telah dikasihi oleh Kristus dan menerima kasih Allah yang sempurna, maka kita wajib mengasihi sesama. Lalu yang terakhir yang diungkapkan oleh Paulus, yaitu harapannya terhadap orang-orang percaya. Dan ia juga mengungkap sedikit tujuan dari sikap kepedulian dan tindakan kasih kepada sesama. Paulus berharap agar seluruh orang percaya dapat bersatu di dalam suatu kehidupan persekutuan yang rukun satu dengan yang lain. Kalau masing-masing orang percaya di dalam persekutuan tidak mementingkan dirinya, tidak mengejar kesenangan dirinya sendiri, tidak egois, maka persekutuan akan dapat hidup dengan rukun. Akan ada kesatuan hati.
Sehingga akan tercapailah suatu tujuan mulia yang disebutkan oleh Paulus di sini, agar setiap orang percaya bersatu hati dan satu suara di dalam memuliakan Allah. Demi mencapai tujuan ini, maka setiap orang percaya harus benar-benar memahami maksud Allah melalui firman-Nya. Sehingga Paulus kembali juga mengingatkan akan peran penting firman Tuhan yang menjadi pelajaran berharga. Termasuk perintah untuk saling mengasihi, merupakan perintah Tuhan Yesus Kristus dalam kitab suci. Untuk menuntun kita senantiasa hidup di dalam ketaatan. Hidup benar seperti apa yang sudah Dia teladankan. Sehingga ketaatan inilah yang akan menimbulkan ketekunan dan pengharapan di dalam Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari apa yang Paulus tuliskan di dalam suratnya ini, kita sebagai orang-orang percaya kembali diingatkan. Mari kita belajar hidup bagi sesama. Sekalipun mungkin agak sulit rasanya ataupun agak aneh ketika kita diingatkan bahwa kita harus mempedulikan orang lain, kita harus lebih memperhatikan orang lain. Tetapi hari ini kita mau belajar untuk juga hidup bagi sesama. Tidak bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh, tetapi memperhatikan dan mempedulikan satu dengan yang lain di dalam kasih. Tidak melemahkan iman mereka dengan perkataan atau sikap hidup kita yang lain, tetapi membangun di dalam segala yang baik. Tidak mencari kesenangan untuk diri sendiri, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kesenangan orang lain untuk kebaikan dan membangunnya. Oleh karena itu saudara-saudara sebagai orang percaya, mari kita kembali mengoreksi diri sambil menjaga setiap tutur kata dan sikap dimanapun kita berada. Sehingga kehadiran kita benar-benar menjadi berkat bagi sesama. Apa yang kita lakukan terhadap sesama akan membuktikan kasih kita kepada Allah. Karena firman Tuhan minggu ini menuntun, kamu mengasihi Allah akan dibuktikan dengan mengasihi sesama. Dari semua tindakan kasih yang kita kerjakan dalam kehidupan beriman, pada akhirnya akan mencapai tujuan yang luhur, yaitu memuliakan Allah dan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan untuk kemuliaan kita. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk lebih memperhatikan sesama, untuk belajar hidup bagi mereka dan memperhatikan pertumbuhan iman mereka, agar kita sama-sama dibangun di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kini diberi kesempatan kepada kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Mari kita kumpulkan persembahan ini dengan hati yang penuh sukacita sambil diiringi pujian PKJ 264 ayat 1 dan 3, apalah arti ibadahmu. Jadikanlah persembahan, ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan,
bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kita menaikkan doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, malam hari ini Engkau mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu, agar kami mau hidup untuk sesama, agar kami tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, tetapi juga memperhatikan sesama kami, demi kebaikannya dan untuk membangun imannya di dalam Engkau. Tolong dan mampukan kami Bapa untuk bisa melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong dan mampukan kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga melalui itu nama Tuhan dimuliakan. Malam hari ini kami juga menyatakan rasa syukur kami melalui persembahan yang telah kami kumpulkan di rumah tangga masing-masing. Tuhan berkenan menguduskan dan memberkati persembahan ini, agar boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati tangan-tangan jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Tuhan kuduskan semua ini dan ajar kami untuk bisa mempersembahkan yang lebih baik, bahkan memberi hidup kami seutuhnya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, malam hari ini kami juga menaikkan syafaat untuk bangsa dan negara kami. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum juga selesai. Ditambah lagi ada banyak demo oleh karena menolak undang-undang tenaga kerja. Belum lagi bencana-bencana yang terjadi di beberapa daerah. Tuhan, begitu berat persoalan yang Tuhan izinkan terjadi di tengah negeri kami. Tetapi kami yakin dan percaya Bapa, sesuai dengan firman-Mu di dalam Pemazmur bahwa Engkau adalah penjaga Israel. Demikian juga kami meyakini bahwa Engkau penjaga Indonesia. Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kami. Sekalipun pada masa sekarang kami harus menghadapi banyak persoalan, tetapi Tuhan pasti akan menguatkan kami. Berkati pemerintah, berkati tim medis yang harus menangani setiap pasien positif. Tuhan berkati seluruh lapisan masyarakat, agar kami boleh bersikap baik di dalam segala hal. Kami boleh menjaga diri dan orang-orang di sekitar kami dengan menaati setiap protokol kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, khususnya gereja Kristen Protestan di Bali. Di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan, Tuhan berkenan hadir. Tentu oleh karena pandemi ini setiap pelayanan kami pun terbatas. Biarlah Tuhan juga berkenan menguatkan kami dan memberi kami ide-ide yang baru untuk melayani di dalam situasi pandemi. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Efrata Buduk, yang sampai saat ini kami masih melakukan pelayanan secara online. Tuhan memberkati kami semua. Pelayan-pelayan-Mu yang dengan setia boleh melayani,
baik sebagai tim live streaming, sebagai pemain musik, pemandu pujian, bahkan di dalam bidang dan kategorial yang lainnya Tuhan. Tuhan juga berkenan menolong dan memberkati mereka semua. Jerih lelah dan pelayanan yang mereka lakukan dengan tulus tentu tidak akan sia-sia. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Bapa, untuk setiap orang percaya yang malam hari ini bergabung bersama dengan kami dalam persekutuan rumah tangga. Engkau berkenan memberkati mereka di tempat dimanapun mereka berada saat ini. Mereka yang sakit Tuhan yang pulihkan. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang dalam masa pemulihan. Bapak Arsalius, Bapak Gede Puryatna. Juga kami berdoa untuk Bapak Anes dalam proses pemulihan beberapa hari terakhir juga dalam kondisi fisik lemah. Kami mohon Tuhan Engkau melawat mereka. Bahkan saudara-saudara kami yang lain, orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan pulihkan keadaan mereka dan Tuhan dengar setiap doa permohonan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Bapa di dalam proses pendidikan yang harus mereka ikuti secara online. Beri mereka kesabaran, beri mereka ketekunan. Anak-anak muda kami di dalam pergumulan pasangan hidup, juga di dalam pergaulan mereka sehari-hari. Tuhan kami mohon Engkau menjaga mereka, supaya mereka tetap kuat di dalam iman kepada Kristus. Kami berdoa untuk setiap rumah tangga, untuk suami, istri, untuk setiap relasi yang kami bangun. Tanggung jawab sebagai orang tua di dalam keluarga. Biarlah Tuhan yang menolong dan memampukan. Agar kami dimampukan untuk melakukan setiap tanggung jawab kami dengan baik. Bapa di sorga, tentu masing-masing jemaat memiliki pergumulan mereka. Kami membawa semua itu kepadamu ya Bapa. Mereka yang masih bergumul dalam hal ekonomi, kami mohon Tuhan mencukupkan mereka dengan segala yang mereka perlukan. Kami yakin akan janji-Mu Bapa bahwa Engkau akan memelihara umat-Mu yang setia. Di dalam segala keadaan Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu. Jemaat yang bergumul di dalam pekerjaan, di dalam persoalan-persoalan lain yang sedang dihadapi saat ini Tuhan, khususnya di dalam masa pandemi ini. Kami mohon Tuhan berkenan hadir menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik. Sehingga kami boleh selalu mengecap kasih-Mu Bapa, penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang masih rindu kami sampaikan Bapa, tetapi kami yakin Tuhan telah mengerti dan mendengar setiap doa permohonan umat-Mu. Kami membawa semua doa-doa ini di dalam satu pengharapan, Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendak-Mu saja. Demi kebaikan kami semua. Kami menaikkan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan menutup ibadah rumah tangga malam hari ini dengan bersama-sama kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 346 ayat 1 dan 3. Tuhan Allah beserta engkau. Beserta engkau sampai bertemu.
Saudara, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan memohon berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah kita pada malam hari ini sudah selesai. Diingatkan kembali untuk hari Minggu, ibadah Minggu seperti biasa, live streaming jam 8 pagi. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita.